Tower Bersama Infrastruktur atau dengan kode emiten TBIG ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyediaan solusi dan juga layanan infrastruktur telekomunikasi. Nah, bisnis utama perusahaan dan anak perusahaannya adalah menyewakan ruang untuk antena dan perlengkapan lainnya untuk transmisi sinyal nirkabel di lokasi menara dan juga lokasi perlindungan saja, dengan perjanjian penyewaan jangka panjang bersama operator telekomunikasi. Perusahaan juga menyediakan akses ke jaringan sistem antena terdistribusi atau Distribute Antenna System atau DAS di dalam mal perbelanjaan dan juga gedung kantor di wilayah perkotaan besar pada operator telekomunikasi. Lokasi telekomunikasinya yang terdiri atas menara telekomunikasi, lokasi perlindungan saja, jaringan DAS, kemudian terutama berlokasi di Pulau Jawa dan Bali, Indonesia. Sebagian dari anak perusahaannya antara lain PT Telenet Internusa, PT United Towerindo, PT Tower Bersama, PT Tower One, PT Triaka Bersama, kemudian ada PT Matrix Solusi Integrasi, PT Solusi Menara Indonesia, TBG Global Pte Ltd, dan juga PT Menara Bersama Terpadu. Kemudian untuk pendapatannya seperti apa? Untuk pendapatan sendiri di kuartal pertama tahun 2022, TBIG berhasil memperoleh sekitar 1,64 triliun, naik dari periode yang sama di tahun 2021 senilai 1,42 triliun. Untuk di kuartal kedua tahun 2022, perseroan berhasil memperoleh pendapatan senilai 1,66 triliun, naik dari periode yang sama di tahun 2021 senilai 1,55 triliun. Untuk di kuartal ketiga tahun 2022, perseroan berhasil memperoleh pendapatan senilai 1,62 triliun, naik dari periode yang sama di tahun 2021 senilai 1,6 triliun. Net income atau laba bersih perseroan di kuartal pertama tahun 2022 berhasil memperoleh laba bersih senilai 415 miliar, naik 100% dari kuartal yang sama di tahun 2021 senilai 266 miliar. Nah, untuk di kuartal kedua di tahun 2022, perseroan berhasil memperoleh laba bersih senilai 411 miliar, naik dari periode yang sama di tahun 2021 yang senilai 397 miliar. Untuk di kuartal ketiga tahun 2022, perseroan berhasil memperoleh laba bersih senilai 397 miliar, turun dari periode yang sama di tahun 2021 senilai 418 miliar. Oke, untuk manuver perusahaan ke depannya, di sini ada berita pertama bahwa PT Tower Bersama Infrastruktur ini menyampaikan akan mengalihkan sejumlah 368,74 juta lembar saham hasil pembelian kembali atau buyback ke Bersama Digital Infrastructure Asia atau BDIA. Nah, manajemen TBIG ini menjelaskan jangka waktu pelaksanaan penjualan saham hasil pembelian kembali tersebut akan dimulai pada 28 Februari 2023 dan berlangsung sampai tanggal yang tidak lebih lama dari 30 Juni 2023. Nah, jumlah saham yang akan dialihkan ini maksimum sebanyak-banyaknya adalah 364,74 juta saham tadi. Begitu tulis manajemen TBIG. Kemudian ada berita yang TBIG bakal menerbitkan obligasi berkelanjutan 5 tahap 6 2023 dengan jumlah pokok sebesar 2,48 triliun. Obligasi akan digunakan untuk mendanai pelunasan utang yang bakal jatuh tempo. Nah, kemudian dana dari obligasi ini akan digunakan untuk membayar pinjaman. Perseroan akan menerbitkan obligasi sebagai bagian dari obligasi berkelanjutan 5 dengan target dana yang akan dihimpun senilai 15 triliun. Nah, TBIG menyampaikan telah menerbitkan obligasi senilai 8,05 triliun dalam rangka obligasi berkelanjutan 5. Nah, kemudian kita lihat saja nanti apakah manuver untuk melunasi utang dan juga menerbitkan obligasi ini merupakan cara yang efektif. Karena seperti yang kita ketahui bersama, ada kemungkinan bahwa permintaan yang diperoleh oleh operator telekomunikasi ini akan bertambah seiring waktu, ya, karena seperti yang kita tahu bahwa permintaan data kemudian permintaan penggunaan internet semakin meningkat. Nah, seharusnya jika peningkatan telekomunikasi terjadi, permintaan untuk penyewaan tower juga semakin tinggi. Nah, bisa jadi dengan adanya penambahan utang obligasi ini, pelunasan utang dan juga penerbitan obligasi baru bisa berpengaruh terhadap kinerja operasional ke depannya, alias bisa menambah pendapatan dan juga laba bersih dari TBIG di tahun 2023.